Dan akhirnya untuk dia mau bangkit lagi, dia akan memiliki perjuangan yang luar biasa gitu untuk berkompromi dengan dirinya. Iya, kalau apalagi kalau misalnya tidak ada unsur agama atau spiritual. Iya, dia tidak menyadari gitu, nggak sadar, dia nggak sadar gitu. Bahwa ini adalah hal yang normal, Iya. dia berbuat kesalahan. Ya memang kita harus mau punya sikap proaktif ketika kita berbuat kesalahan. Kita sadar ini kesalahan kita harus perbaiki, itu benar. Ya, ini bukan orang lain yang menyebabkan kita seperti ini kita. Nah, tapi dia harus sadar juga bahwa ini adalah hal yang wajar berbuat kegagalan. Kalau dari faktor sosial atau lingkungan Pak mempengaruhi nggak sih? Sangat. Kecepatan itu sangat. Gimana pengaruhnya Pak? Lingkungan, orang-orang terdekat aja tidak memberikan support, dukungan, malah ikut nambah-nambahin, ya. Makin terpuruk. Ya contohnya kan waktu saya cerita ke Mas Agung ya, pas saya dipanggil ke guru BP. Oh ya waktu itu. Harapan saya inginnya diberi motivasi, inginnya disupport, didukung, diangkat lagi rasa percaya diri saya. Ternyata malah saya dipermalukan. Nah di situ kan lingkungan tidak mendukung. Akhirnya saya pikir ya sudah, ya emang ini nasib gua, kesalahan gua, ya sudah. Ya, jadi lo nggak bisa bantu, jangan ikut campur gitu. Iya sih benar, jadi ya gimana ya maksudnya kalau kondisinya seperti itu, lingkungan apalagi nggak mendukung gitu ya. Nah itu. Iya. Jadi terutama orang-orang terdekat. Itu wajib Pak. Wah itu wajib hukumnya. Kan usia anak-anak dan remaja, mereka banyak menghabiskan waktunya itu di rumah dan di sekolah. Ya, jadinya dua lingkungan itulah yang harus menjadi supporting system terbaik bagi anak-anak kita. Kalau itu tidak dilakukan, ini akan sulit gitu. Anak-anak cepat untuk recovery menghadapi kegagalan yang mereka alami. Nah, yang tadi saya bilang, antara pihak rumah dan sekolah ini harus saling berkolaborasi. Iya juga ya. Terus kemarin saya bertemu dengan seseorang yang mengalami kegagalan nih Pak. Dia kegagalan lah, ibarat kata kegagalan yang membuat dia itu memang merasa merasa terpuruk lah gitu. Terus pertanyaannya gini, lucu. Jadi dia bertanya kepada saya, pertanyaan gini, kenapa sih kegagalan ini menimpa saya? Iya, soal menimpa siapa? Iya sih. Ketika orang seperti itu Pak, ya itu real ya teman saya. Kenapa sih kegagalan terus menimpa saya gitu? Ya karena dia tidak diajarkan mindset bagaimana menerima kegagalan dengan elegan. Ya, bagaimana dia menyikapinya. Ya. Kalau dari kecil kita diajarkan bahwa gagal itu adalah hal yang wajar, ya. Berbuat kesalahan adalah hal yang wajar, dan itu ditanamkan dari kecil itu ya, dari usia anak-anak sampai dia besar. Insya Allah benar. ketika dia dewasa, Pertanyaan itu nggak muncul ya? Iya, itu nggak akan muncul. Iya, banyak kan orang-orang tuh kalau udah depresi kayak gitu. Iya, karena kesalahan orang-orang dewasa di sekitar kita juga, dan tidak mempersiapkan. Iya betul. Bahwa gagal itu adalah hal yang wajar. Ya nggak wajar kalau kamu nggak bangkit. Nah itu, kita kan seringnya dicemooh, ya, malah kamu gitu aja nggak bisa. Ya. Kamu gimana sih, lihat tuh orang lain
berhasil, kamu mana prestasi kamu kayak gini-gini aja, ya. Yang ada kita di ngenyek gitu, ya. Semakin anak di ngenyek dari usia anak-anak sampai dia besar, saya yakin dia tidak memiliki mental yang siap menghadapi tantangan di depan matanya pas dia sudah terjun di masyarakat. Iya, balik lagi ke yang belakang ya, yang tadi gitu ya. Iya. Dulunya seperti apa, jadi bentuk seperti apa. Benar, gitu. benar. Iya, banyak orang yang nggak sadar ya tentang itu. Benar. Terus lingkungan juga mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Pemahaman juga, agama juga gitu kan. Iya. Kalau kita dari kecil tidak disiapkan untuk menerima kegagalan, nanti ketika dewasa ya kita tidak akan siap. Di sini pentingnya bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita untuk mereka menerima tantangan yang ada di depan mereka nanti di masa depan. Dan sebelum ke anak-anak kita harus belajar juga, Pak. Iya. Sekarang nih. Benar. Iya. Kalau kita ini kan udah produk terlanjur jadi. Iya, terlanjur sudah dari dulu ditanamkan seperti itu ya. Benar. Sistem pun mendukung ke arah sana lagi iya. kan. Ya kayak hukuman lah apa dipermalukan. Iya. Nah, betul. Tapi untuk usia-usia kita seperti ini memang hanya ada satu cara, paksa. Ya, untuk berubah. Nah, tapi paksa ini ada sebagian orang yang bisa konsisten, ada juga yang mereka ya on off seperti itu. Ya, nah ini akhirnya saya merasa bahwa jangan sampai terulang kepada anak-anak kita, karena di usia dewasa itu lebih struggle. Iya betul. Ya, lebih butuh pengorbanan gitu. Nah, tapi di usia anak-anak, insya Allah. Nah, ketika kita mempersiapkan mereka dengan baik, dengan pola pikir yang baik, agar timbul mindset yang baik. Nah, jadi ketika mereka sudah dewasa, sudah siap terjun ke masyarakat, mereka siap untuk menyongsong ya apapun yang ada di depan mereka dengan pola pikir yang terbaik. Iya betul juga ya. Jadi mungkin ingin bertanya nih kepada Bapak, mungkin Bapak pernah nggak sih memiliki kegagalan yang sangat besar gitu? Waduh, banyak. Ya. Gimana cara Bapak menghadapi itu, Pak? Ya, menghadapinya ketika usia saya udah besar saat ini ya butuh waktu untuk menyadari bahwa itu adalah kesalahan yang wajar, untuk menyadari bahwa saya bisa bangkit lagi dari kegagalan itu, ya banyak. Mungkin ada cerita apa sedikit terkait Bapak dulu pernah gagal dan bagaimana caranya gitu sampai sekarang? Ya, ini ya salah satu mungkin yang saya merasa bahwa kurang puas gitu ya. Kurang puas di tepatnya. Di dalam kehidupan saya gitu. Waktu saya memutuskan kuliah, saya tidak mempersiapkan ya dengan baik gitu. Karena pada saat itu tidak ada yang mengajarkan ya bagaimana saya harus memilih fakultas apa misalnya, harus kuliah di mana misalnya. Dan akhirnya saya asal aja kuliah gitu kan, yang penting ada kesibukan gitu setelah lulus SMA. Nah, pas kuliah ya ujung-ujungnya saya nggak berprestasi. Ya gara-gara itu ya. Karena tidak ada yang di lingkungan tidak mendukung gitu kan. Ya. Nah, bayangkan saja kuliah itu kan butuh waktu yang lama. Iya, lumayan lama itu. Nggak sebentar kan. Tapi kita terperangkap di bidang yang salah. Dan
hal itu membuat saya merasa bahwa waduh, saya tidak dapat berprestasi nih di dunia kuliah nih gitu. Padahal saya ngerasa udah mati-matian pas kuliah gitu. Dan akhirnya ya sudah, mau diapakan lagi gitu. Udah terlanjur bayar, terus kuliah di situ gitu kan. Dan akhirnya saya harus menjalaninya dengan rasa terpaksa. Nah, ya sudah, nasi sudah jadi bubur. Ya. Jadi itu salah satu kegagalan yang membuat Bapak sukses sekarang nih. Karena apa ya, yang namanya kuliah itu kan berbeda ya dengan zaman kita sekolah ya. Iya, beda banget. Kalau kuliah kita berbicara mengenai skill, ya. Tapi kita merasa tidak cocok dengan skill yang kita pelajari. Iya, atau tidak nyaman lah. Gitu. Dan otomatis tidak akan membawa kita ke arah yang kita inginkan, yaitu berupa prestasi. Iya, kayak Bill Gates atau siapapun memang mereka nggak pada lulus kuliah. Mereka nggak lulus kuliah itu bukan dikarenakan mereka salah jurusan. Iya, bosan kali ya. Karena mereka merasa pada saat itu ada peluang yang lebih baik. Oh, gitu, meninggalkan itu. Iya, bukan gitu. Karena salah jurusan, jangan salah. Ada yang rumor-rumor kayak gitu katanya nggak cocok gitu. Padahal mereka ya? Melihat peluang lebih baik. Kalau mereka tidak ambil peluang ini dari sekarang saat ini, ya tidak mungkin peluang itu datang kedua kalinya. Makanya mereka memutuskan untuk berhenti kuliah. Iya. Kan beda dengan situasi saya. Situasi saya salah milih kuliah gitu. Ya, salah milih fakultasnya. Oke. Nah, itu yang akhirnya ya saya harus terima bahwa saya banyak membuang-buang waktu. Ya, selama kehidupan saya pada saat itu. Nah, ini yang saya merasa bahwa itu kegagalan saya gitu. Nah, otomatis kan setelah saya kuliah saya harus bekerja di tempat di mana saya memang tidak cocok juga. Karena iya, karena kuliahnya udah tidak cocok, kuliahnya saya udah tidak cocok kan. Ya, pekerjaannya apalagi gitu. Jadi sangat berdampak sangat dalam gitu ya ketika kita mempersiapkan itu dari dulu itu gitu ya. Iya, karena masalahnya waktu yang terbuang, waktu kan tidak akan kembali lagi. Ya. Ini yang jarang orang pikirkan gitu, masalah waktu. Setelah itu dari situ Pak, Bapak bangkit membuat sekolah, bisa sukses seperti ini kayak gimana Pak? Dari situ tuh, apa kalian pelajari atau gimana Pak? Kalau saya malah sebagai pengalaman yang tidak terlupakan, dan saya tidak ingin ini berulang ke generasi di bawah saya. Oh, itu pelajarannya ya. Nah, itu. Belajar dari kegagalan diri sendiri, terus kita berniat untuk jangan terulang jangan terulang di generasi yang berikutnya. Makanya Bapak bikin sekolah kan? Nah itu. Oh iya, benar. Dimana sekolah itu menyenangkan gitu kan? Bapak nggak sekarang menyenangkan seperti ini. Karena saya tidak mau lagi itu, kasihan generasi bangsa ini ya, Indonesia ini gitu. Kita memiliki generasi yang tidak memiliki kesiapan gitu untuk menghadapi masa depan mereka. Padahal itu yang paling penting gitu, mempersiapkan generasi berikutnya untuk menghadapi tantangan di depan mereka. Karena kalau bukan mereka ya siapa lagi gitu yang akan mengelola negara ini gitu. Nah, kita sebagai generasi sebelumnya yang sudah merasakan asam garamnya, kegagalan, kita harus mau gitu men-share ini ke generasi berikutnya agar mereka tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Iya, kita berkontribusi lah gitu ya untuk kemajuan yang lebih baik. Nah itu. Oke, jadi memang luar biasa ya, karena kita sudah kadung jadi bubur.
Ya, jadi memang kadang ada istilah gini ya, nasi udah jadi bubur, tinggal ditambahin cakwe, tinggal tambahin ayam, garam. Ya itu memang benar, tapi tidak semudah itu gitu, perumpamaan itu. Karena apa ya? Kalau kita punya mindset seperti itu, tapi kita tidak siap pas keadaan itu benar-benar terjadi, apakah akan semudah itu bahasanya? Betul. Ya. Karena kan perkataan yang kenyataan biasanya berbeda gitu. Iya, itu yang saya tidak mau sampai generasi berikutnya itu harus mengulangi lagi kesalahan yang sama. Berarti kalau kita tidak belajar dari kesalahan kita, menurut saya sih kita orang yang bodoh. Sudah diberikan akal pikiran sama Tuhan, tetapi tidak kita pakai. Iya, dan kita harus berani menghadapi kegagalan itu. Iya. Dan menerimanya dan mengambil pembelajarannya gitu. Benar. Oke, begitulah cerita kegagalan yang sangat luar biasa tadi. Dengan coba kalau Bapak misalnya nggak gagal kan, kalau dulu misalnya Bapak nggak gagal, sukses gitu jadi bekerja di sebuah tempat ini, mungkin ini tidak akan terjadi di sini pikir. Ya itu kita ambil positifnya ya. Iya itu coba aja. Tapi banyak juga di luar sana ketika mereka menghadapi kegagalan, mereka tidak siap. Malah dipres di ke bawah. Ya malah mereka terpuruk. Iya. Kalau kita bikin persentasenya saja. Ya sekarang di dunia ini lebih banyak orang sukses di apa orang gagal. Banyakkan orang yang setengah-setengah. Ya, jadi emang itu benar juga. Tapi kalau menurut saya yang tadi disebut setengah-setengah itu orang gagal. Iya, seperti itu. Nah, karena apa? Mereka tidak memiliki prestasi. Ya, mereka hanya mengalir saja hidupnya. Dan ini yang sangat bahaya gitu. Kalau kita anggap hidup yang mengalir saja, itu adalah hal yang baik-baik saja. Nah, karena kan di agama juga ada ya, orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling bermanfaat. Iya betul. Jadi kalau dibalik dalam sebuah cerita yang Bapak tadi ceritakan, memang terkadang kita juga butuh kegagalan, Pak ya. Pasti. Butuh gitu. Pasti. Bukan harus menjadi takut dengan kegagalan. Coba deh, gitu. Manusia nggak pernah gagal. Siapa ya? Dia akan menjadi apa nantinya? Apa yang ada di dalam mindsetnya, pola pikirnya? Kalau manusia itu dia pernah gagal. Saya yakin orang tersebut akan sombong. Iya. Sombong ya. Atau ya ngerasa benar gitu. Ngerasa benar. Padahal itu salah gitu ya. Nah, karena sikap sombong ini sangat dibenci di agama. Ya, gosipnya aja kan setan dikeluarin dari surga itu karena sombong. Ya. Bukan karena dia kurang taat. Betul. Beda. Gosip itu gosip. Ya. Iya. Karena pas kejadian itu saya nggak ada di sana. Iya, makanya saya juga belum pernah ngomong itu sih. Nah, tapi karena kisah. Ya. Kisah tersebut kan memperlihatkan bahwa setan itu dikeluarkan dari surga karena kesombongan mereka, karena mereka merasa yang paling taat, mereka merasa yang paling benar, ya, mereka merasakan diciptakan dari api, ya, yang istilahnya lebih bermartabat gitu dibandingkan manusia dari tanah, gitu. Akhirnya mereka jadi sombong. Nah, ini yang Tuhan juga tahu gitu bahwa manusia itu harus dikasih masalah biar dia nggak sombong. Tergantung orang-orang tuh ya sesuai dengan kayak inilah, kayak pohon gitu ya. Semakin tinggi dia semakin banyak masalahnya itu. Semakin besar gitu kan. Tapi kan bagaimana kita menyikapinya? Nah, bagaimana kita menjadi pohon yang tegar ya. Ya, jangan kena angin dikit langsung rubuh gitu kan. Tumbang. Jadi kita memang harus siap-siap untuk gagal sebenarnya, siap-siap. Iya. Kita harus menyiapkan mental untuk gagal. Ya, yang penting bagaimana kita menyikapinya dengan sikap yang terbaik. Oke, baik. Sudah sangat jelas saya dalam masalah kegagalan ini.
Semoga kegagalan-kegagalan kita di masa lampau, kegagalan-kegagalan generasi kita tidak terulang di generasi selanjutnya ya Pak ya, dengan menonton podcast Beyond Education ini. Amin. Oke, terima kasih Pak Doni untuk pada pagi hari ini Pak ya. Sama-sama. Oke, kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Salam podcast Beyond. Sampai jumpa.